Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayesti Sri Utami dengan NPM 0620015341, kelas 3A, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Pekalongan. Kali ini saya akan membahas mengenai airborne disease, epidemiologi penyakit menular. Definisi airborne disease. Airborne disease merupakan penyakit akibat dari penyebaran partikel patogen yang terbawa oleh udara dalam jarak dan waktu tertentu, serta berhasil masuk ke tubuh inang dan menginfeksinya. Penyebaran patogen secara airborne dapat terjadi melalui nafas, berbicara, batuk, bersin, terangkatnya debu, semprotan cairan, penyiraman toilet, atau kegiatan apapun yang dapat menghasilkan aerosol. Misalnya beberapa tindakan medis di dokter gigi dan rumah sakit, atau percikan. Patogen tersebut dapat berupa virus, bakteri, atau jamur. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua patogen dapat menyebar melalui airborne atau udara. Contoh penyakit airborne disease salah satunya yaitu penyakit TBC atau tuberkulosis. Pengertian TBC atau tuberkulosis. TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama lebih dari 3 minggu. Biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Bakteri bisa menyebar ke orang lain melalui percikan air liur yang dilepaskan ke udara saat penderita TBC bersin, batuk, atau meludah. Selanjutnya, distribusi frekuensi penyakit TBC. Kelompok yang lebih berisiko terkena penyakit tuberkulosis adalah kelompok laki-laki dengan persentase perempuan 27,43% dan laki-laki 72,56%. Kelompok usia paling banyak terkena TB adalah usia 52-61 tahun dengan persentase kelompok usia 2-11 tahun 0,88%, kelompok usia 12-21 tahun 4,42%, kelompok usia 23-31 tahun 8,84%, kelompok usia 32-41 tahun 15,97%. Dan selanjutnya, kesimpulannya, kelompok paling banyak terkena TB di Rumah Sakit Sri Pamela adalah kelompok jenis kelamin laki-laki dan kelompok umur 52-61 tahun. Mekanisme atau cara penularan TBC. Penyakit menular ini termasuk penyakit airborne atau bisa menular melalui udara. Orang lain yang tidak sengaja menghirup bakteri aerosol ini bisa terinfeksi. Selama penderita TBC laten bisa mengontrol bakteri penyebab penyakit berkembang biak, penderita tidak dapat menularkan penyakitnya. Namun, ketika penderita TBC laten tidak mampu lagi menekan pertumbuhan bakteri penyebab TBC di tubuhnya, seseorang dapat menularkan penyakitnya. Bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat bertahan selama beberapa saat di tubuh orang yang sudah meninggal. Masa ketika penyakit masuk ke tubuh sampai muncul gejala TBC bisa berlangsung antara 2-12 minggu. Resiko untuk
mengembangkan penyakit ini paling tinggi dalam kurun waktu 2 tahun sejak terjadinya infeksi. Penyakit TBC bisa menular apabila tidak diobati. Beberapa pasien TBC sudah tidak menularkan penyakit apabila setelah 2 minggu menjalani pengobatan intensif. Tapi ada juga penderita yang butuh waktu berbulan-bulan minum obat TBC sampai kuman penyebab TBC sudah tidak aktif di dalam tubuh dan mereka tidak bisa menularkan penyakitnya. Terapi obat TBC baik untuk infeksi aktif maupun infeksi laten umumnya berlangsung selama 6 bulan sampai 9 bulan. Lewat pemeriksaan medis, dokter dapat memantau kemajuan pengobatan TBC, termasuk kapan perlu ganti obat, melanjutkan terapi obat, atau menyatakan pengobatan sudah tuntas dan penderita sudah tidak lagi menularkan penyakitnya. Faktor resiko TBC: sistem kekebalan tubuh yang lemah, bepergian atau tinggal di daerah tertentu yang memiliki angka kejadian TBC yang tinggi, kemiskinan atau keadaan ekonomi yang kurang, penggunaan zat seperti obat-obatan dan alkohol, penggunaan tembakau, pekerjaan perawatan kesehatan, tinggal atau bekerja di fasilitas perawatan residensial, serta tinggal bersama seseorang yang terinfeksi TBC. Selanjutnya, pencegahan dan pengendalian TBC. Pengendalian TBC sendiri bisa dilakukan dengan cara melakukan vaksin BCG atau Bacillus calmette-guerin dan mengonsumsi obat tuberkulosis. Sedangkan pencegahan TBC yaitu dengan beberapa cara seperti menutup mulut saat bersin, batuk dan tertawa, atau kenakan tisu untuk menutup mulut dan segera buang setelah digunakan. Yang kedua, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela agar udara segar serta sinar matahari dapat masuk. Yang keempat, jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan TBC yang Anda derita tidak lagi menular. Rajin berolahraga serta mengonsumsi makanan yang bergizi. Kebijakan Nasional Pengendalian TBC. Dalam rangka menentukan intervensi terhadap prioritas masalah, maka terangkum dalam 6 strategi penanggulangan tuberkulosis di Indonesia untuk periode tahun 2020 sampai 2024 sebagai berikut. Strategi pertama yaitu penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis 2030. Strategi kedua, peningkatan akses layanan tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien. Strategi ketiga, optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan tuberkulosis, serta pengendalian infeksi. Strategi keempat, yaitu pemanfaatan hasil riset dan teknologi screening, diagnosis, dan tata laksana tuberkulosis. Strategi kelima, yaitu peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberkulosis. Strategi keenam, yaitu penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.